Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ini yang biasa pakai kacamata di depan belum datang. Izin, elah taala. Mas Adi ya? Ya. Kemarin sudah kita bahas sejarah sholat. Perintah awal sholat tahajud wajib bagi seluruh kaum muslimin. Setelah berjalan beberapa tahun, Al-Muzammil ayat terakhir mengumumkan tahajud sudah sunnah, diganti dengan sholat asar dan subuh. Beberapa tahun kemudian baru peristiwa Isra dan Mi'raj, yang tadinya sehari semalam 2 kali subuh dan asar akhirnya berubah menjadi 5 kali. Tapi formatnya zuhur 2, asar 2, maghrib 3, Isya 2, subuh 2. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Begitu hijrah ke Madinah, yang 2 berubah menjadi 4. Kecuali subuh, karena Quran al-Fajri kana masyhuda. Disebut sholat al-fajri, tapi pengungkapannya adalah Quran al-fajri untuk menunjukkan baca Qurannya itu jauh lebih panjang di sholat subuh. Maka kalau bapak-bapak sedang bersafar, sholat yang 4 jadi 2, itulah sholat Rasulullah saat di Mekah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan beberapa hadis sudah kita sampaikan berkenaan dengan kaifiat sholat. Hari ini kita akan lanjutkan hadis tentang tata cara sholat. An Salim ibni Abdillah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha sholata. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya bila memulai sholat. Ini yang dipakai ulama-ulama yang bermadzhab Hambali. Kalau di Indonesia biasanya Muhammadiyah, Persis, itu mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Saya memberikan ruang bagi saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, tidak sejajar dengan pundak tapi sejajar dengan daun telinga. Mereka juga punya argumentasi. An Qatadata annahu ra'a nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa qala hatta yuhadi bihima furu'a udhunaihi. Dari Qatadah bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya. Tapi Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i itu menggabungkan 2 hadis ini, berarti thariqatul jam'i. Thariqah itu metode, jam'i gimana caranya 2 hadis bisa dipakai. Caranya bagaimana? Ujung jari kena telinga, kemudian pergelangan tangan sejajar dengan pundak, dan ini cara yang paling baik karena 2 hadis dipraktekan.
nanti silahkan, itu ada kaca di situ, praktekkan. Saya melaksanakan hadis pertama, sejajar dengan pundak. Wah, ini gaya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan gue banget, kan gitu kalau orang Jakarta. Nah, kemudian saya juga mau mempraktekkan gaya NU, sejajar dengan daun telinga. Saya tidak ingin begitu, saya ingin pendapat Imam Nawawi. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i. Dua-duanya dipakai. Ujung jari kena telinga, kemudian pergelangan tangan kena pundak. Selesai, cukup. Tidak ada yang paham, ternyata paham semuanya. Nah, baru kapan tangan diangkat? Jadi kapan mengangkat tangan? Sebenarnya kalau ada Mas Adi, saya minta maju untuk dipraktekkan hadis ini. Coba soulmate-nya Mas Adi siapa? Wah, itu masih kok teman saya satu kelas, satu bangku loh. Jeruk makan jeruk. Ada santri tak? Kenapa? Ada santri. Ini santri. Santri. Ya, insya Allah nanti dipraktekkan. Coba hadis saya bacakan terlebih dahulu. An Ibni Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarfa'u yadayhi idza dakhala fi sholati wa idza arada an yarka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa idza qama minar rak'ataini yarfa'u yadayhi kadzalika hadwal mankibaini. Dari Ibnu Umar, ini sahabat spesial. Rasulullah itu punya murid. Dari sekian murid ada Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi, ulama tabi'in. Nafi akhirnya jadi ulama. Dari sekian murid Nafi adalah Imam Malik. Imam Malik itu cucu dari Anas bin Malik. Jadi cucunya Malik bin Anas, kakeknya namanya Anas bin Malik, dibulak-balik. Imam Malik akhirnya menjadi ulama besar di kota Madinah. Murid yang paling menonjol Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika menjadi ulama besar akhirnya punya banyak murid. Yang paling menonjol Imam Hambali. Imam Hambali akhirnya menjadi ulama. Yang paling menonjol adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Itu gebayangannya. Nah, Ibnu Umar ini sahabat yang selalu berusaha ingin copy paste apa yang dilihat pada diri Rasulullah, ingin langsung dipraktekkan. Begitu Rasulullah keluar memakai baju warna kuning, Ibnu Umar langsung pergi ke pasar nyari baju warna kuning. Ketika melihat setiap hari Sabtu Rasulullah pergi ke Kuba, maka setiap Sabtu Ibnu Umar pergi ke Kuba. Pernah melihat ke Kuba, Rasulullah pernah jalan ke Kuba, pernah naik onta. Ibnu Umar juga begitu, kadang-kadang naik onta, kadang-kadang jalan kaki. Melihat Rasulullah berjalan melewati satu pohon, karena capek duduk di bawah pohon. Maka setiap melewati pohon itu Ibnu Umar pasti istirahat dulu, duduk. Dan dia ingat berapa lama Rasulullah duduk di situ. Duduknya juga selama Rasulullah duduk di bawah pohon itu. Maka ketika takbir zawaid, takbir 7 dan 5 untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu mengangkat tangan tidak setiap takbir. Cari hadis gak akan ketemu Rasulullah mengangkat atau tidak mengangkat setiap takbir. Kenapa bapak-bapak mengangkat? Karena dipraktekkan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar selalu mengangkat setiap takbir. Mustahil Ibnu Umar mengangkat tangan kecuali pasti pernah melihat Rasulullah melakukan.
Baik, bahwasanya beliau selalu mengangkat kedua tangannya. Satu, bila memulai sholat. Dua, bila hendak ruku. Tiga, bila mengangkat kepalanya dari ruku. Empat, bila berdiri dari rakaat kedua. Tidak saya praktekkan, kira-kira paham ya Pak ya? Paham. Tapi yang hadis di bawahnya, nah baru harus dipraktekkan. Satu, memulai sholat, berarti berdiri, Allahu Akbar, tangan diangkat. Kapan lagi? Waladolin amin, surat-suratan, Allahu Akbar, tangan diangkat untuk ruku. Begitu sami Allahu liman hamidah, tangan lagi diangkat. Kemudian apa? Ketika duduk at-tahiyat awal mau naik ke rakaat ke-3, berarti untuk sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Berarti ada 4 tempat kapan tangan itu diangkat. Nah sekarang yang ini harus dipraktekkan. An Malik ibnil Huwairits annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud hatta yuhadi bihima furu'a udhunaihi. Dari Malik bin Huwairits bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam salatnya bila akan ruku'. Nah, santri silahkan maju. Santri ya? Ini santri. Kelas berapa? Loh, Matali bukan santri lagi, mahasiswa. Saya butuh santri, bukan mahasiswa. Ketinggian. Ah, yang merah ini santri. Ayu fasli jalasta. Fil fasli tsani, fadl. Kif makanak. Wajih ila hunak, ila syarq. Wajih itu menghadap. Kalau di pesantren kan kum, berdiri. Wah itu sama seseh dari Arab ditertawakan. Kif, kif itu suruh berdiri. Waqafa yaqifu, kif. Baik. Jadi pertama ya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam sholatnya bila akan ruku. Silakan dipraktekkan. Itu ya udah. Satu, dua, ruku dulu, ruku. Bila mengangkat kepala dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Dah. Tiga, bila akan sujud, bila akan sujud, Allahu Akbar, turun. Nah, udah. Dan bila mengangkat kepalanya dari sujud, wadah, duduk di antara dua sujud, Mas. Coba diulangi. Dari awal aja, dari awal. Rasulullah mengangkat kedua tangannya bila akan ruku.
Allahu Akbar. Mengangkat kepala dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ketiga, bila akan sujud, Allahu Akbar. Dan bila mengangkat kepalanya dari sujud, Allahu Akbar, Rabbik firli. Kemudian mau sujud, angkat tangan lagi. Iya, angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Gitu. Mau dipraktekkan di Masjid An-Nur boleh, di masjid yang lain jangan. Gitu ya. Selesai. Ahsanallahu ilaik. Hayyakallah. Oh ya. Itulah salah satu sunnah yang terlupakan. Saya di Bekasi itu ada satu pembahasan as-sunan al-mansiyah, sunnah-sunnah Rasulullah yang terlupakan. Itu ada bukunya. Nah, salah satu sunnah yang terlupakan adalah mau sujud mengangkat kepala, mengangkat tangan, bangkit dari sujud, tangan diangkat lagi. Rabbik firli, Rabbik firli. Mau sujud disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Riwayat Imam An-Nasai. Udah jelas? Ada yang protes? Baik. Ya silahkan, mau dipraktekkan. Misalnya sedang sholat tahajud atau sedang sholat duha. Saya jarang mempraktekkan, bahkan belum saya praktekkan di Masjid An-Nur, menunggu momen ini saya sampaikan, biar jamaah tidak kaget. Orang mana? Ulama. Oh, rata-rata ulama dari luar. Dulu saya ketika belajar Sahih Bukhari itu sering minta kepada syekh kita, Syekh Musaid Basir Ali, ya Syekh, mathilana sholata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolong praktekkan sholatnya Rasulullah. Ketika bab wudu selesai, mathilana wudu Rasulullah. Tolong praktekkan di depan kami bagaimana cara wudu Rasulullah. Dan beliau mempraktekkan itu. Jadi setiap mau ruku, tangan diangkat. Tapi jangan sering-sering lah, nanti bikin kaget orang. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang menggunakan hadis yang di atas, cuma 4 momen tadi. Udah selesai. Nah, sekarang baru kita bahas bersedekap. An Wa'il ibni Hujr. Nah, ini perawi terkenal yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang salat. Wa'il bin Hujr. Qala qultu la angduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udunaihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr berkata, aku benar-benar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Aku melihat kepadanya, beliau berdiri lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Setelah itu meletakkan, cukup diletakkan, tidak digenggam, tangan kanannya atas telapak tangan kiri, tapi terkadang diletakkan di pergelangan. Kadang-kadang as-sa'idi, sa'id itu antara siku sampai pergelangan tangan. Berarti cukup diletakkan, gitu saja.
Fahimtum, fahimna. Ramayantum, ramayana. Masa gak tahu? Kalau dipegang habis ini. Ya, ini hadisnya saya sampaikan bukan dipegang. Tangan kanan diletakkan epe-epe di atas epe atau di atas pergelangan atau di atas ini. Lah saya pengen gegem, nah, boleh di bawahnya. Antawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Dari Tawus, Rasulullah meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya lalu menggenggam. Nah, berarti digenggam. Mau diletakkan silahkan, digenggam boleh. Kalau ada ibadah caranya bermacam-macam, itu sering disebut ya, karena di sini ada banyak santri. Tanawu variatif, kadang-kadang saya genggam, kadang-kadang saya akan cukup saya letakkan saja. Akhirnya bapak-bapak baca iftitah, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah versi Masjid An-Nur? An Anasin qala Sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas. Kalau disebut Anas berarti Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim begitu mendengar dakwah Rasulullah langsung bersahadat. Suaminya ngambek, dia tinggalkan Madinah pergi ke negeri Syam sampai mati. Nah, melihat Ummu Sulaim ditinggal oleh suaminya, ada orang kaya di kota Madinah namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini juragan tanah. Salah satu tanah yang dia miliki itu tanah yang disebut dengan Bairoha yang ada di depan Masjid Nabawi. Jadi kalau bapak-bapak sedang duduk di depan Masjid Nabawi, tanah seluas itu, halaman Masjid Nabawi itu milik Abu Talha. Kemanapun pergi, si Ummu Sulaim selalu berpapasan dengan Abu Talha. Persis seperti ibu-ibu, dikindili terus sama calonnya. Kemanapun pergi pasti jedul lagi. Karena Ummu Sulaim itu janda, nalurinya langsung tajam. Oh, berarti dia menginginkan diriku langsung, kamu kafir, aku sudah muslim. Silahkan engkau pinang aku, tidak perlu pakai hartamu, cukup 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan mahar 2 kalimat syahadat. Kalau di sinetron, kalau tidak salah sinetronnya Kupinang engkau dengan alhamdulillah. Nah, pinangannya alhamdulillah. Baik. Nah, saya lanjutkan lagi. Begitu nikah akhirnya punya anak. Siapa anaknya? Diberi nama Abu Umair. Anak Ummu Sulaim dan Abu Talha diberi nama Abu Umair.
Ternyata si Abu Umair, si anak kecil ini hobi memelihara burung. Oleh bapaknya dibelikan burung. Namanya juga anak kecil, burung diemek-emek, dipencet-pencet, mati. Dan burung peliharaannya diberi nama Nuger. Jadi boleh memberi nama kepada binatang peliharaan. Seperti Rasulullah punya unta diberi nama Qaswa, ada yang diberi nama Adba. Rasulullah punya keledai, beliau namakan Ufair. Si anak kecil ini melihat burungnya mati, badannya panas dingin, sakit. Ditengok oleh Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala Nuger, Abu Umair, si Nuger burungmu kenapa mati ya? Dibercandai oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi, Abu Talhah juga pergi untuk bekerja. Ternyata si Ummu Sulaim mendapatkan anaknya mati menyusul burungnya. Begitu tahu anaknya mati, anaknya langsung dimandikan, keliling tetangga, jangan coba-coba memberitahu kematian anakku kepada suamiku kecuali aku sendiri. Anaknya ditidurkan. Begitu suaminya datang bertanya, gimana anak kita bu? Huwa askanu makana qablahu, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ya mati kan lebih tenang. Akhirnya dihidangkan makanan terhebat, kemudian dirayu dan terjadilah persetubuhan. Dan Abu Talhah berkomentar, belum pernah ada pelayanan di atas tempat tidur yang lebih hebat daripada malam ini. Begitu selesai baru, apa yang terjadi kalau orang nitip barang, orang itu mau mengambil, boleh tidak kita tahan? Oh nggak boleh, berikan. Nah demikian juga anak kita titipan dari Allah. Hari ini Allah mengambil barang titipan itu, baru dimarahi, istrinya dipegang tangannya, dihadapkan di hadapan Rasulullah dengan harapan si istri dimarahi oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun la'allaka turzakuhuma barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Akhirnya dari hubungan badani ini lahir anak bernama Abdullah. Dari Abdullah lahir 9 ulama ahli Quran semuanya. Nah sudah ngelantur. Nah kita lanjutkan. Aku pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aku belum pernah mendengar seorang di antara mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti inilah yang dipakai oleh ulama-ulama Hambali. Bismillah tidak terdengar. Nah, warga NU juga harus dibela, jangan disalah-salahkan. Kenapa mereka selalu baca bismillah dengan keras? An-Nu'aim Al-Mujammir radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti makmum semuanya mendengar. Bismillah terdengar. Berarti dibaca keras. Kemudian membaca Al-Fatihah. Sehingga setelah membaca waladdallin dia membaca amin. Setiap sujud dan ketika bangun dari duduk selalu membaca Allahu Akbar. Setelah salam dia mengatakan, nah, ini kalimatnya, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bismillahnya dibaca keras, inilah sholat yang paling mirip dengan Rasulullah. Akhirnya disimpulkan,
Bismillah dibaca keras pernah, dibaca perlahan pernah. Mana yang lebih sering? Lebih sering dibaca pelan. Baik, selesai. Ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada. Baru kita bahas bacaan Al-Fatihah. An Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah adalah rukun. Sekarang bagaimana kalau saya masbuk, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, sah tidak saya sholat saya di rakaat itu? Oh, kita undurkan dulu. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu. Jadi sepakat ya, Al-Fatihah itu rukun. Yang tidak membaca Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Problemnya saya sedang jadi makmum. Saya perlu tidak ikut Al-Fatihah? Yang pertama madhab Hanafi. Kalau Bapak pengen tahu madhab Hanafi, itu saudara kita dari Pakistan, Bangladesh, India, termasuk daerah-daerah Bukhara, Tajikistan, Chechnya, itu madhabnya Hanafi. Ciri sholatnya madhab Hanafi itu kalau bersedekap di bawah pusar. Ciri yang lain apa? Mengangkat tangan dalam sholat cuma sekali. Mana santri? Kidam. Nah. Tolong tadi dipraktekkan dalam madhab Hanafi, mengangkat tangan saat sholat itu cuma sekali saja. Allahu Akbar. Bersedekap di bawah pusar. Pusarnya mana? Oh iya, bawahnya. Ya. Allahu Akbar ruku. Tidak mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Tidak mengangkat tangan. Orang seperti ini berarti madhab Hanafi. Ya. Selesai. Ahsanallahu ilaih. Nah, bagi orang yang bermadhab Hanafi, baca Al-Fatihah tidak. Ternyata pokoknya kalau jadi makmum gak usah baca iftitah, gak usah baca Al-Fatihah, gak usah baca surat-suratan, tidak usah baca ruku, tidak usah baca Sami Allahu liman hamidah. Duduk at-tahiyat juga mingkem dari awal sampai akhir. Enak sekali kalau madhab Hanafi. Kenapa? Pakai hadis ini. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa inna qira'atal imami lahu qira'atun. Barang siapa salat bersama imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Jadi cuma Allahu Akbar, habis itu mingkem dari awal sampai akhir. Tidak perlu baca Assalamualaikum, itu sudah tanggungan si imam. Yang pengen begini silahkan pindah ke India sana. Udah selesai.
Sekarang madhab Syafi'i, teman-teman kita dari NU. An Ubadata ibni Samiti qala kunna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqulat alaihi alqira'atu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadza ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Kami ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat fajar. Berarti salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan surat. Lalu terasa berat bagi beliau untuk membaca. Ketika telah selesai dari sholat, beliau bersabda. Jadi di belakang makmum itu Rasulullah baca Al-Fatihah, seisi masjid baca Al-Fatihah. Begitu Rasulullah membaca surat, mereka juga ikut. Maka beliau merasa tidak nyaman. Apakah kalian ikut membaca di belakang imam kalian? Kami berkata, benar wahai Rasulullah. Nah, ini yang dijadikan dasar kiai-kiai NU, saudara-saudara kita. Jangan kalian lakukan ikut-ikut baca dengan imam itu, jangan, kecuali surat Al-Fatihah, karena tidak sah sholat siapa yang tidak membacanya. Akhirnya warga NU, oh berarti boleh niru Rasulullah, dilarang meniru bacaan Rasulullah kecuali Al-Fatihah. Hadisnya sahih, riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan tidak disangka ternyata Syekh Utsaimin menganjurkan mengamalkan hadis ini, ikut membaca Al-Fatihah di belakang imam. Bagaimana dengan warga Muhammadiyah? Nah ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak lain imam diangkat untuk diikuti. Bila bertakbir maka bertakbirlah, dan bila sedang membaca maka diamlah. Imam sedang baca Al-Fatihah, diam, dengarkan. Imam sedang membaca surat-suratan, diam. Tugas kalian adalah diam, tidak ikut membaca. Oh, hadis ini ternyata masih umum. Nah, ternyata ustadz-ustadz Muhammadiyah punya hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahra fiha bil qiraati faqala hal qara'a ma yahadun minkum anifan faqala rajulun na'am ya Rasulullah qala inni aqulu mali unazi'ul qur'ana qala fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qiraati minas shalawati hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibaca di depan syekh itu kurang cepat. Saya tidak berhak untuk membaca hadis di hadapan beliau, kurang cepat. Tadi kan kecepatan ya. Wah, saya dianggap kurang cepat, gak boleh baca. Akhirnya teman saya yang selalu membaca hadis Sunan Abu Daud di hadapan beliau, didengarkan oleh seluruhnya. Wah, pelan-pelan di sini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat yang beliau jaharkan bacaannya. Berarti apa di sini? Sholat maghrib, isya dan subuh
Jadi Abu Hurairah bercerita ketika sholat maghrib, isya dan subuh, karena bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Lalu beliau bersabda, apakah ada seorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku tadi? Yang baca Al-Fatihah, yang ikut-ikutan baca surat siapa? Seorang laki-laki berkata, benar wahai Rasulullah, berarti saya. Beliau bersabda, aku katakan aku tidak ingin disaingi dalam bacaan Quran. Jangan ikut-ikut. Nah, ini kalimat ini. Setelah itu manusia berhenti membaca bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan bacaan dalam sholat ketika mendengar itu hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti ikut baca kalau Rasulullah sholatnya tidak terdengar. Apa itu? Zuhur dan asar. Kalau terdengar, udah diem. Ya silahkan, monggo. Ini hadisnya. Hanafi punya versi, Syafi'i punya versi hadis, kemudian Imam Hambali juga punya versi. Dan yang terakhir inilah yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Ada yang bertanya? Kelihatannya tidak ada. Ya, kenapa? Boleh nggak itu dibiaskan untuk menghubungi yang sering membaca tahiyat keras? Misalnya tahiyat, misalnya asyhadu. Wah, itu nanti di pakai hadis. Oh, akhirnya dia baca, tapi ya, agak keras. Ya kan untuk kan itu kan mengganggu. Iya. Ah, jadi nggak boleh. Nanti ada akan terjawab ketika nanti kita akan bahas hukum-hukum seputar membaca surat-surat setelah Al-Fatihah. Berarti 2 hari lagi. Nah, itu pelajarannya. Terus yang ya. ketiga keempat? Rakaat ketiga dan keempat berarti tidak terdengar. Berarti tugasnya baca. Selamat mendengar, makmum diem. Rakaat ketiga dan keempat dengar tidak? Tidak saya dengar. Berarti makmum wajib membaca. Nah, sekarang saya belum sempat ikut imam surat Al-Fatihah karena saya masbuk. Karena namanya juga masbuker. Di tempat saya itu yang masbuk itu terus. Nggak pernah nggak masbuk. Tapi ya dilihat dari mending, ya memang mending daripada dia sholat di rumah. Cuma cara masbuknya ini kadang-kadang kalau masbuknya betul-betul kita sudah selesai melihat ada orang yang sedang sholat, dia memberi isyarat dengan tepukan pundakan. Dia bukan nepuk, betul-betul dipukul, plak, seisi masjid mendengar. Dan sebenarnya bapak-bapak, ngikuti makmum masbuk tidak boleh. Jadi gini, dia masbuk, begitu imam duduk at-tahiyat selesai assalamualaikum, mungkin dia kurang dari 1 rakaat, dia berdiri lagi, ada orang masuk, ngikuti dia itu gak boleh. Imamul masbukin. Ya, jadi imamul masbukin itu gak boleh. Yang benar cari teman sesama masbuk yang belum sholat, itu yang benar. Atau tiru Ibnu Abbas, begitu sampai masjid kok sudah selesai, balik aja sholat di rumah, jangan sholat di masjid. Baik, sekarang kita lihat An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka qabla an yasila ila shaff faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud rawahul Bukhari wa zada Abu Dawud fihi faraka aduna shaff thumma masya ila shaffi. Nah, ini dipraktekkan lagi dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku. Jadi dia masbuk, belum sampai masjid, melihat seisi masjid sedang
ruku. Lalu ia ruku sebelum mencapai shaf. Gimana Mas? Anta talib? Ya. Kidam. Melihat seisi masjid sudah ruku. Posisi antum dari luar. Di luar. Dah? Lalu ia ruku. Dari luar sudah Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu di luar. Allahu Akbar, ruku. Jalan kaki masuk. Nah, ya itulah kelakuan sahabat tadi. Khalas. Ahsanallahu ilaik. Jadi kenapa selama ikut ruku itu sudah dicatat 1 rakaat, karena ada hadis man adraka rakaatan faqad adraka shalah. Selama ikut ruku dia sudah mendapatkan 1 rakaat dalam salat itu. Kalau saya masuk dulu itu rukunya sudah selesai. Nah, dia antisipasi ruku langsung dari luar. Ini kan sahabat cerdas. Baik. Apa komentar Rasulullah? Zadakallahu hirsan. Inilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat. Banyak teguran dilakukan oleh Rasulullah, tapi didoakan terlebih dahulu. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah keutamaanmu. Tapi jangan diulangi seperti itu lagi. Ruku di jalan, masuk dulu. Jadi kalau melihat orang salah, jangan langsung ditunjuk-tunjuk. Doakan terlebih dahulu, baru memberi nasihat atas kesalahannya. Baik. Berarti dari sini siapa yang sempat ikut ruku sudah sah mendapatkan 1 rakaat dalam sholat itu. Nah, kemudian ini duduk at-tahiyat berkenaan dengan iftirash atau tawarruk. Langsung saja saya cut ke sini. Kenapa banyak jamaah di Masjid An-Nur sholat subuh duduk at-tahiyat, kok duduknya seperti orang tahiyat awal? Duduk seperti tahiyat awal itu disebut dengan duduk iftirash. Jadi kalau Bapak duduknya tegak lurus, duduk tahiyat awal atau sedang baca Robik Firli, itu disebut dengan iftirash. Tapi kalau pantat kiri diletakkan di tanah, terus duduknya agak sedikit miring, itu disebut tawarruk. Nah sekarang sholat subuh itu kan rakaatnya cuma 2. Ketika duduk iftirash atau tawarruk. Wa idza jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fir rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi.
Ini guru dan murid berbeda pandangan. Bila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Berarti duduknya tegak lurus. Inilah yang disebut dengan iftiros. Oh, berarti setiap sholat yang rokaatnya 2, kalau duduk at-tahiyat itu iftiros. Ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, maaf. Nah, bapak-bapak kan rata-rata ngikuti madhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i lihatnya kalimat ini. Bila duduk pada rakaat terakhir, beliau majukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan, dan beliau duduk di atas pinggulnya, berarti tawaruk. Jadi sholat subuh itu kenapa saya duduk tahiyatnya agak miring? Ini duduk terakhir. Tapi Imam Hambali ini duduk di rakaat kedua. Udah nggak nyambung, silahkan praktekan. Jangan saling menyalahkan. Gitu ya Pak ya. Jadi yang duduk tegak lurus ketika sholat subuh, duduk at-tahiyatnya seolah-olah tahiyat awal, itu karena mengambil yang merah ini. Bila duduk pada rakaat kedua. Kenapa tawarruk? Nah, itu kan bila duduk pada rakaat terakhir. Dan tolong jangan dipetakan. Ini ustadznya ilmunya mantap. Kalau saya lihat duduknya nanti iftiros atau tawarruk. Dipelototi dulu ketika ustadz sedang duduk sholat tahiyatul masjid. Jangan. Itu masalah fikih. Fikih itu jangan diseret ke yang lain. Perbedaan pendapat itu biasa. Cuma kalau bapak sholat di Masjidil Haram, sulit sekali mencari orang yang duduk tawarruk, yang pernah haji atau umroh, yang sholatnya gaya orang-orang masaran tuh ada tawarruk, jarang sekali. Makanya kemarin ada jamaah umroh baru pulang dari umroh, Pak, kok di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saya tidak melihat orang duduk tawarruk. Ya itulah mereka. Kalau orang Indonesia tawarruk ada, iftiros juga ada. Ya. Ya, jadi kalau Bapak ikuti warna merah berarti Hambali, silahkan iftiros. Bapak itu pengen seragam merah atau biru? Nah, kalau biru PAN apalagi? Oh ya, nggak apa-apa. Itu fikih. Ya. Jadi jangan dijadikan barometer ukhuwah itu hanya melihat dari iftiros dan tawaruknya. Nah, gitu. Baik. Sekarang Sami Allahu liman hamidah. Tangan bersedekap atau tangan lurus. Baik. Kita sepakati dulu, bersedekap saat sholat itu hukumnya sunnah. Maka Imam Malik Allahu Akbar itu tangan lurus, tidak bersedekap. Jadi kalau Bapak sedang membaca Al-Fatihah dan surat-suratan, tangan tidak bersedekap, sholatnya sah. Udah pegang dulu. Jadi bersedekap itu hukumnya sunnah. Udah, nah sekarang pelan-pelan. Kenapa setelah Sami Allahu liman hamidah kita membaca Rabbana lakal hamdu, tangan kembali
bersedekap. An Sahal ibni Sa'ad qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan atas pergelangan kiri dalam sholat. Jadi ketika sholat diperintahkan untuk bersedekap. Pertanyaannya, kapan posisi bersedekap itu? Ini diam itu mikir atau tidak tahu jawabannya? Manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri dalam sholat. Berarti bersedekap itu kapan? Selama sholat. Berarti ketika Robik Firly bersedekap. Coba hadis tentang duduk at-tahiyat itu tangan kan diletakkan di lutut. Ketika sedang ruku, tangan di mana? Diletakkan di lutut juga. Kira-kira kapan kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Diletakkan di saat berdiri. Jadi perintah meletakkan tangan itu saat berdiri. Kita lihat hadis di bawahnya lagi. Langsung kita terjemahkan. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berada pada posisi berdiri dalam sholat, beliau menggenggam tangan kanannya atas tangan kirinya. Maksudnya apa? Bersedekap. Jadi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berada pada posisi berdiri dalam sholat, beliau menggenggam tangan kanan atas tangan kiri, maksudnya bersedekap. Setelah sami Allahu liman hamidah itu berdiri atau duduk? Nah, berarti berdiri. Jadi kalau sebelum ruku posisi kita berdiri, kita bersedekap. Idealnya habis ruku posisi kita kan berdiri lagi, berarti bersedekap. Tapi lagi-lagi bersedekap hukumnya sunnah. Berarti ada beberapa kemungkinan, 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kan sunnah, ya sudah, tangan tidak bersedekap, Allahu Akbar lurus seperti sedang berbaris. Kemungkinan kedua, ketika baca Al-Fatihah dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, tangan lurus. Mas, kok tidak bersedekap lagi? Kan bersedekap sunnah. Kemungkinan ketiga, Allahu Akbar tidak bersedekap saat membaca Al-Fatihah. Loh, kenapa ditinggalkan Pak? Kok tidak bersedekap? Kan sunnah. Sami Allahu liman hamidah bersedekap. Nah, saya juga pengen melaksanakan yang sunnah. Kemungkinan keempat, saat Al-Fatihah dan saat selesai dari ruku i'tidal tetap sama-sama bersedekap. Baik, selesai. Inilah hadis-hadis berkenaan dengan kaifiyat sholat. Kita lanjutkan untuk 3 penanya terakhir. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut salam. Kalau ikut salam berarti baru 1 rakaat. Oh, kelebihan, berarti aman. Udah selesai. Tadi kan saya kelebihan. Kenapa kelebihan? Karena itu loh,
anak-anak di luar pada tawaf dan sa'i. Itu kelihatannya dulu bapaknya juga begitu biasanya, nggak jauh-jauh amat, ya. Tapi biarkan anak seperti itu nggak masalah. Meskipun kalau anak akhirnya sholatnya seperti bapaknya, insya Allah jauh lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, ya, wah ini ternyata banyak ini. Kenapa Mas? Oh, talfik. Talfik itu mencampur aduk madhab. Diperbolehkan talfik kalau tidak merusak syariat. Misalnya begini, ketika saya sholat membaca Al-Fatihahnya, Bismillah tidak saya baca keras, berarti saya sir. Kenapa? Memang hadisnya begitu yang saya pahami, berarti ini madhab Hambali. Tapi ketika duduk at-tahiyat untuk sholat subuh, dia tawaruk. Kenapa? Saya ngikuti madhab Syafi'i, ini yang saya yakini, ini duduk terakhir. Kalau Imam Hambali kan, oh ini kan duduk di rakaat ke-2, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Yang bermasalah talfik kalau akhirnya pelaksanaan syariat itu akhirnya rusak. Contoh paling mudah, ketika menikah itu kan ada saksi, ada wali dan walimah. Untuk wali saya mengikuti madhab Hanafi. Wali itu tidak wajib, tapi harus ada saksi dan ada walimah. Tapi dalam madhab Maliki, oh wali wajib, saksi nggak masalah, nggak ada, tapi harus ada walimah. Nah kemudian saya melihat madhab Syafi'i, wali dan saksi hukumnya wajib, yang tidak wajib walimah, nggak ada resepsi nggak apa-apa. Akhirnya wah ini cocok, ini saya comot-comot, nikah tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada walimah. Nah itu talfik yang nggak benar. Pertanyaan ketiga, ya. Ya. Kita itu duduknya istirahat atau yang Oh ya. Yang kedua, banyak dijumpai, terutama di sebagian imam di tempat saya itu, misalkan dari setelah iktidal ataupun duduk di antara dua sujud mau sujud yang kedua, itu membaca takbirnya pada saat posisi sudah sujud. Itu yang diperbolehkan pada saat akan sujud baca takbir atau pada saat setelah posisi sujud baca takbir. Yang kedua ini agak ruwet. Coba yang pertama Takbir dulu baru belakang. Yang Tak. pertama kita masdu. Oh ya, duduknya. Baik, dijawab oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, ulama Yordania. Imamnya sedang duduk di rakaat keempat sholat isya, saya baru datang. Duduknya seperti imam atau duduknya tahiyat awal? Jawaban beliau, duduk seperti tahiyat awal. Hikmahnya apa? Kalau duduknya seperti imam, imamnya assalamualaikum, refleks kita ikut salam gitu. Tapi kalau duduknya seperti tahiyat awal, begitu mendengar imam assalamualaikum, dia tahu saya masih kurang. Nah yang kedua, takbir dulu,
atau gerakan dulu? Silahkan dicek kitab yang paling mudah itu di Fikih Sunnah Said Sabiq. Ada takbir dan gerakan itu sama, serempak. Yang kedua, takbir dulu baru gerakan, dan yang ketiga, gerakan dulu baru takbir. Wal amru fi hadza wasiun. Masalah ini bebas. Tapi kalau jadi imam, kalau bisa jangan gerakan dulu baru takbir. Kalau bisa takbir dulu. Dan kalau bisa imam gerakan dulu baru takbir, supaya mengantisipasi apa? Jangan sampai didahului oleh makmum. Amma yahsha ahadukum an yuhawwila ra'sahu ra'sa himar, karena yang bersangkutan pada hari kiamat kepalanya dirubah dengan kepala keledai. Pada masa tabi'in terjadi kasus, wah ini kan terjadinya nanti pada hari kiamat, dirubah kepala jadi kepala keledai. Ini kan hari kiamat. Akhirnya coba-coba dia mendahului imam. Begitu selesai, kepalanya berubah jadi keledai. Maka seumur hidup sampai mati dia selalu menutupi kepalanya, karena kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi jangan coba-coba. Ancaman akhirat, saya coba-coba, bener gak sih? Ini kan cuma di akhirat. Ya. Satu rakaat ruku. Itidal, tiada maaf, dia belum dapat ruku. Dia rukunya sempurna padahal imam sudah sami Allahu liman hamidah, nyuwun pangapunten, belum dianggap ruku. Jadi selama dia ikut ruku bersama imam. Iya. Kadang-kadang tidak jahar. Boleh. Saya kalau diminta ngisi khutbah Jumat di masjid itu ada beduk, kalendernya kalender ada gambar-gambar wali, wah bismillahnya pasti saya keraskan, udah otomatis. Tapi kalau masjidnya saya lihat jadwal pengajian yang ngisi ustadz-ustadz ini, berarti bismillahnya jangan keras. Saya pernah 2 kali kena masalah. Ketika saya menjadi imam sholat Jumat, bismillah saya tidak baca keras. Selesai sholat saya disidang. Yang nyidang orang Betawi asli. Maaf Ustadz, ini kan bismillahnya kan gede banget, kenapa tidak dibaca? Kalau saya debat itu nggak akan selesai. Saya menyampaikan, alhamdulillah saya mendapatkan teguran, semoga menjadi pelajaran bagi saya untuk yang akan datang. Karena saya tahu orang ini dibacakan hadis tidak akan nyambung, mendingan ngalah. Karena saya sudah dididik dulu di Masaran, sing waras ngalah berarti dia tidak waras, gitu aja. Kemudian karena ingat kasus itu, pekan depannya saya khutbah Jumat, ternyata di mimbar itu ditulis kepada para khotib nanti menjadi imam diminta bacaan bismillahnya pelan. Saya tidak baca, akhirnya saya baca keras. Selesai sholat saya disidang lagi. Ya begitulah kalau membaca hadis setengah-setengah, padahal harusnya lentur. Saya sudah saja ketika menjadi imam sholat Jumat di masjid Istiqlal, bismillah dibaca keras. Kenapa? Melihat situasi dan kondisi. Baik, maka kalau bisa belajar bahasa kinayah
Kinayah itu penghalusan bahasa. Atau saya masih ingat Syekh Dr. Abu Bakar berpesan kepada kita, nanti kalau kalian berdakwah gunakan metode at-tamatsul alla syuuri. Rubahlah orang itu tanpa sadar dia sedang dirubah. Jadi jangan langsung gebuk bid'ah, ini tidak sunnah, ini sesat, jangan. Gunakan kalimat-kalimat sebenarnya kita sedang merubah pola pikir dia dengan metode-metode yang menyebabkan dia tidak sadar bahwa bid'ahnya sedang kita garap. Suatu saat kita target, dia sadar itu bid'ah dan akhirnya mereka meninggalkan perbuatan itu. Pertanyaan terakhir, ya. Oh ya. Bagaimana? Itu namanya duduk iqa. Tapi duduk itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahyanan yuqi iqaan, kadang-kadang Rasulullah duduk iqa. Berarti itu duduk kadang-kadang boleh. Yang penting ada, itu boleh. Tapi di Bekasi itu jamaah tidak usah saya sebut lah. Itu duduknya selalu iqa untuk menunjukkan pokoknya pengajian kita ciri khasnya duduk iqa. Wah, itu jangan seperti itu. Ciri khas pengajian ini pecinya selalu itu, membanggakan ciri khasnya. Padahal kalau bisa jangan seperti itu. Selesai insya Allah, ya. 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 Oh, penasaran? Ya. Jawabannya nuhina anit takalluf, kita dilarang menghabiskan energi untuk mempelajari ibadah umat-umat terdahulu. Selesai. Ada hadis lain, halakal mutanattiin, celakalah orang yang menghabiskan energi untuk membahas sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Ya pokoknya yang ada adalah misalnya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil ikhtirsar fi shalah. Rasulullah melarang meletakkan tangan di pinggang. Kenapa? Itu sholatnya orang Yahudi. Rasulullah hanya begitu. Jadi berkacak pinggang, bukan meletakkan di sini. Ya seperti pertanyaan di banyak majelis taklim, seperti dulu Nabi Adam nikahnya dengan Hawa bagaimana? Nah, itu nggak pernah ada dalil. Tapi kalau ada pertanyaan kelihatannya nyeleneh, tapi ternyata hadisnya ada, ya saya sampaikan meskipun itu nyeleneh. Tapi ada pertanyaan tadi pagi di pengajian sana. Kenapa kok orang itu sudah disiksa di kubur, ketika hari kiamat disidang lagi, diputuskan dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk neraka kan sudah babak belur di kuburan. Kenapa di akhirat masih disiksa? Hikmahnya apa? Biar orang itu tidak tanya lagi, saya jawab, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya kenapa Allah memutuskan ini dan itu. Yang ditanya justru kamu, kenapa kamu berbuat ini dan itu. Nah, selesai, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang jawaban itu harus menukik supaya tidak ada diskusi berkelanjutan. Baik, ini saja kajian kita di malam hari ini. Kita lanjutkan besok tentang sutroh dalam sholat, insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad
wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.